Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meda Jagatari dengan NPM 2015012058 dari program studi S1 Teknik Arsitektur. Di sini saya akan membuat rumah menggunakan SketchUp dari hasil denah ujian tengah semester mata kuliah arsitektur digital sebelumnya. Yang pertama yaitu impor denah dari file CAD ke SketchUp. Kemudian buat rectangle untuk mengisi dinding-dinding pada denah yang sudah diimpor tadi. Dengan cara klik R, tekan Ctrl, lalu klik ujung sisi dinding yang diinginkan. Lakukan hal yang sama pada seluruh dinding denah. Jika sudah semua, kita bisa mematikan layer dinding dan kusen. Kemudian buat grup dengan cara select semua dinding, kemudian klik kanan Make Group. Setelah itu, kita dapat menghapus garis-garis yang tidak diinginkan dengan cara Edit Group. Setelah selesai semua, kita dapat langsung menaikkan dinding dengan cara memakai tools push and pull. Di sini saya menaikkan dinding setinggi 350. Kemudian untuk membuat pintu, saya menggunakan rectangle dengan tinggi 200. Kemudian di sini saya menggunakan tools offset dengan lebar 5. Kemudian saya move bagian bawahnya. Kemudian membuat detail pada pintu. Dan jangan lupa untuk menggroup semua yang kita buat tadi. Di sini saya juga menggunakan tools push and pull untuk memberi ketebalan pada kusen, pintu, dan detail pintu. Lalu saya mengcopy pintu ini dengan cara klik 3 kali untuk masuk ke grup, lalu klik M dan klik Ctrl. Lalu tempatkan pintu di tempat yang diinginkan. Untuk memutar pintu, di sini saya menggunakan tools rotate. Untuk pintu kamar mandi berbeda dengan pintu-pintu lainnya. Namun cara pembuatannya sama menggunakan rectangle, kemudian menggunakan offset dan tools push and pull. Dan juga tak lupa dibuat grup pada kusen dan pintunya. Untuk kusen jendela, di sini saya memberi jarak antara kusen dan lantai dengan jarak 50 cm.
Untuk membuatnya juga hampir sama seperti membuat pintu menggunakan rectangle. Di sini untuk ketinggian jendelanya saya setarakan dengan tinggi pintu. Kemudian rectangle yang telah dibuat saya grup. Setelah itu saya menggunakan tools offset dengan lebar 5 cm. Kemudian di grup kembali. Setelah selesai membuat kusen jendela, saya membuat jendelanya menggunakan tools offset juga dengan lebar 5 cm. Kemudian untuk garis tengahnya lebarnya 5 cm juga. Lalu grup semua yang telah dibuat. Lalu untuk memberi ketebalan pada kusen jendela dan jendelanya, saya menggunakan tools push and pull dan terapkan ke semua jendela pada semua sisi bangunan. Setelah selesai membuat semua kusen pintu dan jendela, kemudian saya menggabungkan dinding menggunakan tools move dan push and pull. Setelah selesai menggabungkan semua dindingnya, selanjutnya saya memberikan material pada jendela, yakni material untuk kaca, kemudian kayu untuk kusennya.
Pada pintu juga saya beri warna hitam dan material kayu. Di sini saya membuat tritisan untuk jendelanya. Untuk tritisan jendela sebelahnya, di sini saya mengcopy menggunakan move lalu tekan Ctrl. Untuk ketebalannya, di sini saya menggunakan push and pull dengan menarik sepanjang 50 cm. Untuk jendela bagian belakang, ketebalan tritisannya sama. Lalu saya membuat ventilasi udara dengan ukuran 15 kali 30 cm. Kemudian saya copy menggunakan move lalu Ctrl. Lalu letakkan di atas tritisan yang sudah dibuat tadi. Untuk melubangi ventilasi yang sudah dibuat tadi menggunakan tools push and pull, ditarik ke belakang hingga berlubang. Kemudian saya membuat lantai teras dengan ketebalan 5 cm. Selanjutnya pembuatan atap. Di sini saya menggaris dari tengah dinding dengan ketinggian 150 cm, kemudian hubungkan ujung-ujungnya. Lalu tarik menggunakan tools push and pull. Untuk membuat ritisan atapnya, di sini saya menarik atapnya menggunakan tools push and pull sekitar 10 cm, kemudian ditarik bagian bawahnya. Untuk teras, tritisannya dibuat lebih lebar. Kemudian isi bagian yang kosong dan hapus garis-garis yang diinginkan. Selanjutnya, saya memberikan material pada atap. Lalu saya memberi warna dan material-material lainnya agar bangunan tidak terlihat kaku.
Inilah hasil akhir dari tugas yang saya kerjakan. Apabila saya ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.